Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Rehan. Di sini saya akan mempresentasikan dari proses bisnis dan perancangan aplikasi Make-A-Wish. Baik, di sini Make-A-Wish merupakan aplikasi yang digunakan untuk mencatat semua keinginan seseorang, sehingga akan semangat untuk meraih keinginan tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang proses bisnis. Baik, di sini terdapat proses bisnis untuk melakukan login, yaitu yang pertama start dari usernya, kemudian membuka aplikasi Make-A-Wish, selanjutnya memasukkan email dan password. Kemudian sistem akan mengecek pada Firebase Authentication, kemudian valid atau tidak. Jika tidak, maka akan muncul pesan error dan kembali memasukkan email dan password. Selanjutnya, apabila valid, maka akan menampilkan activity dashboard. Seperti itu. Kemudian untuk proses bisnis register atau membuat akun baru, yaitu yang pertama user memulai, kemudian membuka aplikasi Make-A-Wish, kemudian menekan atau klik create new account, kemudian sistem akan menampilkan activity sign up, kemudian user mengisi informasi yang dibutuhkan, seperti nama, email, pekerjaan, dan passwordnya. Kemudian klik register, maka sistem akan menyimpan pada Firebase Authentication dan Firestore. Kemudian kembali ke menampilkan activity login. Kemudian berhenti di situ. Kemudian di sini terdapat proses bisnis untuk membuat wish baru atau keinginan baru. Yang pertama user memulai dan kemudian membuka aplikasi Make-A-Wish. Kemudian pada dashboard terdapat button dengan tulisan Make-A-Wish. Kemudian sistem akan menampilkan activity Make New Wish. Kemudian user mengisi semua informasi yang dibutuhkan seperti foto atau gambar keinginannya. Kemudian terdapat title atau judul dari keinginannya dan kemudian deskripsi dari keinginannya tersebut. Kemudian jika sudah selesai, klik tombol save dan kemudian sistem akan menyimpan pada Firebase dan menampilkan activity wishlist, di mana wishlist ini akan menampilkan semua data-data dari wish yang telah disimpan. Kemudian selanjutnya terdapat proses bisnis untuk wishlist. Yang pertama user membuka aplikasi Make-A-Wish, kemudian pada dashboard terdapat tombol wishlist. Kita klik, kemudian sistem akan mengambil data dari data Firebase. Kemudian sistem akan menampilkan activity My Wishlist. Seperti itu. Kemudian untuk proses bisnis update wish atau merubah value dari wishnya atau keinginannya. Yang pertama user membuka aplikasi Make-A-Wish, kemudian klik wishlist, kemudian sistem akan mengambil data dari Firebase dan kemudian ditampilkan activity My Wishlist. Kemudian klik tombol open pada salah satu data, jadi itu nanti terdapat beberapa data jika datanya lebih dari satu. Kemudian klik tombol open, kemudian sistem akan menampilkan fragment wish detail yang berisikan detail-detail dari data itu, data wishnya itu. Kemudian pada fragmen tersebut terdapat tombol change my wish. Gitu kita klik, maka akan menampilkan atau menuju ke activity change my wish. Selanjutnya user memperbarui informasi yang diperlukan seperti merubah judul atau deskripsinya. Kemudian jika sudah selesai, sistem akan memperbarui data pada Firebase dan kembali ke activity my wishlist. Kemudian selesai. Selanjutnya terdapat proses bisnis untuk mendelete wish atau menghapus wishnya. Yang pertama user membuka aplikasi Make-A-Wish, kemudian user mengklik button wishlist pada dashboard,
Kemudian sistem mengambil data dari Firebase dan menampilkan pada My Wishlist Activity. Kemudian klik tombol open pada salah satu data yang ada di row tersebut. Kemudian sistem akan menampilkan fragmen. Kemudian pada fragmen tersebut ada tombol hapus, yaitu kita klik, maka sistem akan menghapus data pada Firebase, yaitu data di Firestore untuk data-datanya dan Firebase Storage untuk gambarnya, seperti itu. Kemudian menutup fragmen with detail. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perancangan aplikasi. Yang pertama, di sini rancangan database-nya yaitu menggunakan Firestore. Ini collection-nya yaitu Make-A-Wish Files, di mana ini merupakan yang digunakan untuk menampung data-data wish-nya. Seperti di sini field name-nya yaitu wish judul untuk menampung data-data judul. Kemudian tipenya yaitu string. Kemudian di sini wish deskripsi ini untuk menampung deskripsi dari wish-nya. Type-nya juga string. Kemudian wish tanggal ini digunakan untuk menampung data tanggal dibuatnya wish tersebut. Kemudian wish file ini untuk nama file yang ada di Firestorage. Jadi biar bisa terhubung antara Firestore dengan Firestorage-nya, seperti itu. Kemudian wish URL-nya ini yaitu alamat image atau gambar dari gambar yang ada di Firebase Storage, seperti itu. Kemudian wish user ini untuk menampung siapa yang membuat wish ini. Kan ini saya membuat konsep aplikasi ini multi user, jadi yang bisa memakai aplikasi ini lebih dari satu user. Jadi untuk menampilkan pada wishlist itu kan sesuai dengan usernya. Jadi misal user A, maka user A saja yang akan tampil, data user A saja yang akan tampil, seperti itu. Kemudian di sini terdapat rancangan database dengan collection Make-A-Wish-Out, ingin digunakan untuk menampung data-data autentikasi yang user atau daftarkan, seperti itu. Di sini terdapat field name, di sini digunakan untuk menampung data nama usernya. Kemudian job ini digunakan untuk menampung data pekerjaannya. Dan yang terakhir email ini digunakan untuk menampung data email usernya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perancangan UI-nya atau mockup UI-nya seperti ini. Ini merupakan mockup dari login. Di sini terdapat tulisan dan icon. Dan di sini terdapat edit text, email, dan password. Di bawahnya ada button login dan di bawahnya lagi ada tulisan create a new account. Ini akan, jika diklik, akan menuju halaman sign up, seperti itu. Kemudian ini merupakan mockup dari activity register. Di sini terdapat judul atau tulisan create account. Kemudian di bawahnya terdapat beberapa kolom seperti full name, email, your shop, dan passwordnya, seperti itu. Kemudian di bawahnya ada tombol register. Kemudian di bawahnya ada tombol atau tulisan login. Ini rencananya akan muncul atau diarahkan ke activity login, seperti itu. Kemudian ini terdapat rancangan dashboard seperti ini. Di sini terdapat greeting message-nya. Ini akan muncul atau tampil sesuai jam pada waktu itu. Misal jam 7 pagi ya good morning, kalau siang good afternoon, kalau malam good night, seperti itu, atau good evening. Kemudian di sini terdapat nama dari user yang login. Misal di sini user Rehan, seperti itu. Kemudian di sini ini nantinya akan muncul kata-kata motivasi, seperti itu. Kemudian di sini terdapat beberapa button. Yang pertama Make a Wish, ini untuk membuat wish baru. Kemudian wishlist ini untuk menampilkan
data-data wish yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian button logout untuk melakukan logout seperti itu. Kemudian ini rancangan dari make new wish. Jadi apabila make a wish ini diklik, maka akan muncul atau dialihkan ke activity make new wish ini. Jadi di sini terdapat image view ini digunakan untuk menampilkan preview dari image yang dipilih oleh user. Jadi setelah dari activity atau intent galeri, maka dan setelah dipilih maka akan muncul pada image view ini. Jadi untuk previewnya. Kemudian di bawahnya terdapat beberapa kolom. Yang pertama wish title ini untuk judulnya dan wish description-nya untuk deskripsinya. Kemudian jika sudah selesai, user bisa klik atau menekan tombol save yang ada di paling bawah ini. Kemudian selanjutnya ada activity wishlist. Ini merupakan rancangan wishlistnya seperti ini. Di atasnya terdapat action bar dan di sini ada option menunya yaitu tambah. Jika ini diklik maka rencananya akan menuju ke activity make new wish tadi yang ini. Kemudian di sini terdapat ini sebenarnya ada list view. Di list view ini ada beberapa row data. Di sini terdapat gambar dari wish yang diupload tadi. Ini diambil dari Firebase storage seperti itu. Kemudian ini ada judulnya. Kemudian di sini ada tombol open. Kemudian di sini terdapat deskripsi dari wish-nya. Dan di bawahnya ada tanggal dibuatnya. Kemudian apabila button ini diklik maka akan muncul fragment bottom fragment seperti ini. Di sini terdapat detailnya atau judul wish-nya. Kemudian di sini ada image, yaitu image dari wish-nya. Kemudian di sini ada description dan di bawahnya ada button delete dan change my wish. Jika change my wish ini diklik maka akan menuju ke edit wish seperti itu. Nah, ini akan muncul seperti ini jika change wish tadi diklik. Di sini akan muncul gambar dari wish-nya seperti itu. Kemudian di sini terdapat wish title dan description. Ini nanti akan terisi oleh data-data yang dikirimkan dari fragment ini sesuai yang diberikan oleh fragment. Kemudian jika user telah selesai mengisi atau mengubah sesuai keinginannya atau yang diperlukan, user dapat mengklik update ini seperti itu. Kemudian jika diklik ini akan kembali ke wishlist ini seperti itu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.